Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 6? Ya, semoga kalian tetap sehat selalu dan semangat dalam belajar daring di rumah ya. Oke, anak-anak kelas 6, hari ini kita akan membahas materi awal di semester 2 ini di mata pelajaran PJOK ya. Nah, di semester awal ini kita akan membahas tentang aktivitas senam ketangkasan. Kira-kira ada yang sudah tahu atau belum apa sih aktivitas senam ketangkasan itu? Oke, Pak Ilham jelaskan. Senam merupakan latihan fisik yang disusun secara sistematis dan melibatkan gerakan-gerakan terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, senam ketangkasan sendiri itu senam yang bisa dilakukan tanpa alat maupun dengan alat. Jadi apa saja sih contoh senam ketangkasan? Nah, ini biasanya diperlombakan pada acara-acara tertentu, biasanya olimpiade, Cup, Porprov dan lain sebagainya. Ini pasti ada cabang olahraga senam ketangkasan. Nah, ini contoh yang pertama. Tentu anak-anak sebelumnya harus memahami tahapan-tahapan sebelum berolahraga ataupun setelah berolahraga. Sebelum berolahraga, anak-anak tentu dianjurkan melakukan pemanasan. Adapun manfaat pemanasan yang paling penting adalah agar tidak mengalami cedera otot ya. Nah, kemudian setelah melakukan pemanasan, anak-anak bisa melakukan gerakan inti. Gerakan inti ini bisa melakukan gerakan olahraga inti. Contoh, kalau anak-anak ingin melakukan senam ketangkasan, ya kegiatan intinya ya senam ketangkasan. Kalau anak-anak mau melakukan sepak bola, ya berarti kegiatan intinya ya langsung bermain sepak bola. Nah, kemudian penutup ini dilakukan dengan cara pendinginan ya. Nah, pendinginan sendiri bermanfaat untuk meregangkan tubuh, untuk mengurangi rasa sakit dan nyeri setelah berolahraga. Nah, setelah berolahraga inti, anak-anak dianjurkan melakukan pendinginan agar otot-otot yang sudah kaku kembali diregangkan lagi, dilemaskan lagi ya, agar tidak kram. Itu tahapan sebelum berolahraga. Kemudian ini adalah pola gerak dominan dalam senam ketangkasan atau senam lantai. Ada gerak bertumpu, bergantung, berpindah tempat, ayunan, keseimbangan, putaran, tolakan, melayang, dan juga mendarat. Yang pertama ada gerak bergantung dan bertumpu. Gerak bergantung ini atau bergelantung ini bisa dilakukan dengan bantuan palang sejajar ya. Jadi harus ada alat berupa palang sejajar untuk anak-anak pakai sebagai alat untuk bergelantung. Kemudian ada juga gerak bertumpu. Gerak bertumpu ini biasanya adalah gerakan akhir dalam melakukan gerakan lompat atau loncat ya. Setelah anak-anak melakukan gerakan loncat atau lompat, pasti anak-anak melakukan gerakan bertumpu. Kemudian gerak dasar ayunan. Gerak dasar ayunan ini dilakukan dengan bisa ayunan lengan ke depan dan ke belakang, bisa ayunan lengan ke samping kanan dan kiri, bisa ayunan ke atas dan ke bawah ya. Kemudian keseimbangan. Nah, tentu anak-anak pasti tidak asing dengan gerak keseimbangan. Gerak keseimbangan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Bisa dengan mengangkat satu kaki, bisa dengan meniti sebuah tali atau meniti sebuah balok kayu ya. Itu contoh macam-macam
gerak keseimbangan. Kemudian gerak dasar tolakan, melayang dan mendarat. Nah, gerakan ini termasuk gerak senam ketangkasan yang dilakukan tanpa alat ya. Nah, gerakan ini khususnya ini biasanya dilakukan saat melakukan lompat jauh. Jadi diawali dengan lari kencang, kemudian menolak di papan tolak, melayang di udara ya, kemudian mendarat. Kemudian variasi kombinasi gerak dominan senam ketangkasan. Ada ini gerak dominan dalam senam ketangkasan. Yang pertama adalah loncat gangkang, melompati gelang-gelang atau simpai, bergantung dan berayun, roll depan dan roll belakang, gerak handstand, sikap lilin, dan juga gerakan meroda. Nah, yang pertama gerak loncat gangkang. Loncat gangkang ini bisa dilakukan dengan sebuah box atau kayu, ataupun bisa juga dengan peti. Peti bukan peti mati ya, peti yang dipakai untuk senam ketangkasan biasanya ada khusus sendiri. Nah, untuk ini bisa juga diganti dengan media teman yang posisi setengah jongkok di sini, kemudian dilompati dengan cara loncat gangkang. Kemudian melompati gelang-gelang atau simpai. Nah, ini juga termasuk dalam senam ketangkasan yang menggunakan alat. Jadi anak-anak perlu media alat dengan gelang-gelang atau simpai. Ada juga bisa dengan ban bekas ya, ataupun bisa juga dengan tali yang dibentuk dengan lingkaran. Kemudian roll belakang dan roll depan. Gerakan roll belakang dan roll depan ini bisa diawali dengan posisi berdiri dan bisa juga diawali dengan posisi jongkok. Tinggal anak-anak pilih yang mana. Nah, selanjutnya ada gerakan handstand. Gerakan handstand adalah gerakan yang bertumpu dengan kedua tangan. Diawali dengan posisi berdiri dan pandangan mata adalah ke bawah, bukan ke belakang ataupun ke depan. Agar apa? Ketika anak-anak pandangan mata ke bawah, anak-anak akan mudah seimbang. Nah, selanjutnya ada sikap lilin. Sikap lilin ini dilakukan dengan diawali dengan tidur terlentang, kemudian mengangkat kedua kaki dan kedua tangan menjadi tumpuan, kedua siku menjadi tumpuan di bawah, dan tangan memegang samping paha. Nah, yang terakhir gerakan meroda. Gerakan meroda ini adalah gerakan yang mirip dengan gerakan salto, tapi dilakukan dengan cara seperti roda yang berputar. Tentu anak-anak sering melihat gerakan meroda ini dan pasti pernah melakukan gerakan ini pada saat bermain. Nah, itu termasuk gerak senam ketangkasan yang dilakukan tanpa menggunakan alat. Nah, untuk hari ini terima kasih, sekian dari saya. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar, dan jangan lupa juga rajin berolahraga agar tubuh anak-anak tetap sehat dan bugar dan terhindar dari berbagai virus dan penyakit. Oke, untuk hari ini sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.